Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di momen kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya lantaran ia merasa malu karena sang ibunya buta matanya. Mungkin di video kali ini akan menjadi lebih sedikit sedih, karena kita akan bercerita tentang seorang ibu yang selalu ikhlas memberikan apapun untuk anaknya. Dan selain Allah SWT, tak ada yang benar-benar mencintai kita kecuali kasih sayang seorang ibu. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri Arab. Di waktu zaman sudah modern seperti sekarang ini, kisahnya seperti ini sobat-sobat. Ada seorang ibu yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Ibu tua ini sobat-sobat, kedua matanya sudah buta, tapi tidak seperti orang buta pada umumnya. Kedua bola matanya ini tidak ada. Jadi seolah-olah kelopak matanya ini cekung ke dalam dan terlihat wajah ibu ini agak menyeramkan. Nah, setiap hari anak ini selalu diantar ibunya ke sekolah dengan dituntun tangan ibunya oleh sang anak. Setelah anaknya sampai di sekolah, ibu ini langsung pulang ke rumahnya meraba jalan dengan tongkatnya. Setiap hari dan setiap pagi ibunya selalu mengantar ke sekolah. Waktu pun terus berlalu. Anaknya pun berkata, "Ibu, mulai besok tidak usah lagi mengantarku ke sekolah lagi. Aku sangat malu, karena di sekolah teman-teman selalu mengolok-olok aku, sebab punya ibu yang buta dan menyeramkan." Si anak ini rupanya malu sobat-sobat. Namun ibunya berusaha untuk tidak dimasukkan ke hati dari perkataan tersebut. Ibunya lebih memilih untuk diam dan menuruti apa saja yang anaknya minta, supaya putranya ini tidak diolok-olok sebab kekurangan dirinya. Lalu mulailah keesokan harinya, si ibu tak lagi mengantar anaknya lagi ke sekolah. Dan mulai hari itu, si anak berangkat ke sekolah berjalan kaki sendirian. Sobat-sobatku seiman, seiring berjalannya waktu, anak ini pun sudah tumbuh besar. Ketika itu ia sudah menamatkan kuliahnya dan langsung mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tak lama dari itu, ketika ia sudah mapan dalam segi ekonomi, akhirnya ia pun memutuskan untuk menikah. Namun sobat-sobat, ketika ia menikahi seorang gadis, ia mengaku bahwasanya kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia. Lantaran ia malu karena memiliki ibu yang buta dan tak mau mengakui ibunya ini di depan istri dan mertuanya. Kemudian setelah anak ini menikah, ia dikaruniai 2 orang anak. Artinya, anak ini adalah cucu dari ibu buta tadi. Selama pernikahannya, ia sesekali mengunjungi ibunya secara diam-diam tanpa diketahui istri dan anak-anaknya. Lalu tak lama dari itu, ia mendapatkan promosi jabatan di kantornya dan dia dipindah tugaskan ke luar negeri Arab. Maka berangkatlah ia bersama istri dan anaknya pindah ke luar negeri. Sementara itu, ibunya yang buta tetap tinggal di Arab. Sobat-sobatku seiman, setelah bertahun-tahun, anak ini tidak pulang ke negeri asalnya di Arab. Hingga ibunya yang buta ini pun menjadi sangat rindu. Lalu ibunya mencari-cari informasi ke tetangga tentang keberadaan anaknya. Dan ia baru tahu kalau anaknya berada di luar negeri. Kemudian pada saat itu, si ibu buta ini sedikit demi sedikit mengumpulkan uang, agar suatu hari nanti bisa membeli tiket pesawat untuk bisa bertemu dengan anaknya. Setelah sekian lama ibunya menabung, akhirnya dengan dibantu dengan tetangganya membeli tiket pesawat dan berangkat menuju rumah anaknya yang berada di luar negeri tersebut. Ibunya telah mengantongi alamat rumah anaknya yang berada di luar negeri ini berkat bantuan dari tetangganya di Arab. Setelah ibu ini sampai di depan rumah anaknya ini, ia pun mengetuk pintunya. Ketika itu, yang membuka pintu adalah kedua cucunya yang masih kecil-kecil. Lalu cucunya ini kaget dan ketakutan melihat ibu buta ini. Dan ia berlari ke ayahnya sambil berkata, "Ayah, di depan ada orang tua buta yang menyeramkan." Maka ayahnya pun keluar dan ia melihat ibunya yang sudah bertahun-tahun tak jumpa. Ibunya tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Ia pun kaget dan segera menutup pintunya dari luar agar anak dan istrinya tidak tahu.
bahwasanya yang datang adalah ibunya. Kemudian ia berkata, "Ibu sedang apa kau di sini?" Lalu ibunya pun menjawab, "Ibu hanya rindu, Nak. Kenapa engkau tidak pernah pulang? Aku sudah menunggumu bertahun-tahun di rumah kita." Lalu ia pun tarik tangan ibunya, ia bawa ke bandara. Terus dia pulangkan ibunya ke negeri asalnya di Arab. Ia khawatir kebohongan akan ibunya yang sudah meninggal diketahui istri di rumahnya. Dan akhirnya si ibu buta ini kembali ke rumahnya di Arab. Ia pun merasa sangat sedih ketika itu. Ia bertahun-tahun menunggu untuk bisa bertemu dengan anaknya. Tapi ternyata kehadirannya malah ditolak, lantaran anaknya masih malu karena memiliki ibu seperti itu. Sobat Tauhid Muslim Story yang dimuliakan Allah, tak lama dari peristiwa itu, si pria anaknya ibu buta ini suatu hari menerima sebuah surat yang berasal dari Arab, alamat di mana ia tinggal bersama ibunya dulu. Isi suratnya seperti ini. "Aku adalah tetangga sebelah rumahmu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ibundamu telah meninggal dunia bersama surat ini. Ada surat lain yang aku tulis berdasarkan apa yang ibundamu katakan." Dia berkata, "Wahai anakku, maafkanlah ibumu, karena telah membuatmu malu seumur hidupmu, sebab mataku yang buta ini. Tapi ketahuilah, Nak, cerita sebenarnya aku tidaklah buta sejak lahir. Yang buta adalah dirimu. Karena aku kasihan dan sayang kepadamu, maka kuberikan kedua bola mataku ini untukmu." Anak ini pun menangis setelah selesai membaca surat terakhir ibunya ini. Mulai kembali diingatnya tentang sabar dan sayangnya ibundanya ketika dulu. Namun kini ibundanya telah tiada, terlambat sudah untuk meminta maaf kepadanya. Ia pun sangat menyesal, dan kini ia hanya bisa mendoakan ibundanya saja dan berdoa kepada Allah SWT untuk mengampuni dosa dia terhadap ibundanya ketika masih hidup. Jadi itulah kisah tentang ibu buta dan anak durhaka. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.